Ya, baik. Selamat sore para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, mohon maaf kita agak off dari jadwal ya. Dan karena di sini kita cuma punya waktu 1 jam kurang lebih. Di sini kita materi akan off agak sedikit offset dari yang awal. Jadi, rencana kita pada hari Jumat ini materi kita adalah rencana awal materi kita pada hari Jumat ini adalah materi machine learning behind the scene. Tapi di sini karena kita punya waktu yang singkat, kita akan review terkait competition schedule yang akan kita lakukan. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin konfirmasi dulu kepada semua peserta, apakah sudah membuat akun Kaggle secara individu? Ya, belum. Siap sudah, Kang. Oke, sudah. Afri Ramadan sudah ya. Yang lain mungkin terlalu ramai, jadi lewat chat saja. Ya. Ya, ya. Ya, saya lihat sudah banyak yang sudah ya, banyak banget. Nah, jadi di sini kita akan review terkait apa yang akan kita kerjakan ya. Jadi karena Kaggle competition itu ada yang rumit, ada yang simple. Di sini kita akan kulik dulu. Ya, walaupun akan rumit, kita akan buat setidaknya ini lebih simple. Oke, di sini kita lihat bagian no. Oke, ini lihat bagian sini ya. Jadi bagian hadiah, mohon maaf, saya ganti. Bagian hadiah itu ada link ke 2 competition kayak gitu. Oke, linknya nanti akan saya berikan juga. Oke, jadi di sini ada 2 kompetisi yang dapat diikuti oleh peserta. Yang masing-masing sebenarnya punya waktu hingga lebih dari Mei ya. Jadi misal masih 2 months to go sebenarnya. Ya, peserta punya waktu sampai Juni, tapi di sini untuk LKS kita batasi sampai Mei saja untuk penilaian LKS. Dan untuk peserta sendiri apabila ingin menyelesaikan kompetisi sampai Juni tidak masalah karena ini kompetisinya berbasis untuk everyone ya. Oke, jadi pertama kita ada 2 kompetisi. Uh, jadi kita ada 2 kompetisi. Yang satu kompetisi namanya Predict Student Performance from Gameplay. Nah, kompetisi yang dua ada Playground Series Season 3 episode 12, episode 2012. Oke, tapi karena di sini kita lihat, kalau kita lihat di Playground Series Season 3 ini, kita lihat timeline ini mau selesai ya, jadi kita utamakan yang ini dulu. Nanti saya berikan cadangan kedua. Kita utamakan pada yang Predict Student Performance from Gameplay. Ya, jadi di kompetisi ini, kalau kita ngelihat description-nya, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk memprediksi performa siswa menggunakan pembelajaran berbasis game dalam real time. Ya, jadi kita akan diminta untuk mengembangkan model yang dilatih dari salah satu
dataset terbesar dalam game logs, jadi catatan game ya. Jadi kita akan dikasih catatan performa siswa di dalam melakukan game. Dan di sini kita akan mengembangkan model kita dengan melatih model di situ. Nah, your work will help advance research into knowledge tracing methods for game-based learning. Jadi pekerjaan kita, ya model kita yang kita kerjakan itu akan membantu untuk meriset eh, ya tracing. Jadi kita kayak eh, tracing tuh istilahnya apa dalam bahasa Indonesia ya? Itu kita melihat 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 pengetahuan yang pada siswanya. Ya, you'll be supporting developer for educational games to create more effective learning experience for students. Jadi kita di sini secara tidak langsung itu ya, kita secara tidak langsung akan menyupport developers yang membuat game edukasi. Nah, kayak gitu. Jadi biar mereka itu biar mereka bisa membuat uh, experience atau pengalaman belajar yang lebih untuk siswa. Nah, ini konteksnya ada banyak. Learning is meant to be fun, which is where game-based learning comes in. Nah, belajar itu dimaksudkan untuk menjadi lebih menyenangkan. Kayak ya semua siswa tadi ngomong gitu kan, belajar itu menyenangkan. Semua siswa ngomong gitu. Yang mana pembelajaran berbasis game ini masuk. Nah, di sini kan kita udah melihat pembelajaran berbasis game. Ada yang game berbasis hukum, yang mana bisa dijadikan pembelajaran. Nah, this educational approach allows students to engage with educational content inside a game framework, making it enjoyable and dynamic. Jadi, uh, di sini kalau kita lihat secara garis besarnya adalah tujuan kita melakukan ini itu supaya uh, siswa agar lebih enak gitu loh, agar siswa itu lebih masuk, lebih paham apabila kita menggunakan metode game-based learning. Ya. Jadi biar tujuannya tuh agar game-based learning ini sukses atau enggak. Atau ternyata traditional learning itu lebih cocok daripada yang biasa. Oke, jadi di kompetisi ini saya berikan link ya untuk peserta juga. Jadi di kompetisi ini kita melihat evaluation. Kalau kita melihat evaluation ini ada submission will be evaluated on their F1 score ya. Buat yang belum tahu F1 score itu apa, itu yang dekat F score ya. F score ini eh, penggabungan antara precision sama recall. Oke. Jadi di sini kita gabungin nih precision itu apa? Precision itu kan true positif dibagi true positif plus false positif. Nah, nah, di sini kita lihat F1 tuh bisa dikatakan seperti ini. 2 dibagi recall pangkat min 1 ditambah precision pangkat min 1. Atau bisa dikatakan sebagai 2 kali precision kali recall bagi precision plus recall. Jadi uh, ini untuk apa? Ini sebagai itu aja ya. Ini sebagai kalkulasi aja. Apabila kalian ingin pergi atau ingin mempelajari detailnya terkait F1 itu apa, kalkulasinya gimana, itu bisa mempelajari ini. Nah, for each session or question number per in the test set, you must predict a binary level for the correct variable as described in the data page. Jadi jadi datanya nanti akan nampak seperti tiap pertanyaan sama tiap session ya. Nah, nanti akan ditunjukkan datanya. Ya, di sini sample submission memberikan kita oh ya, sample submission juga memberikan penggunaan kita terkait variable grouping. Jadi nanti akan ada istilah juga yang bernama variable grouping.
Oke, mohon maaf ya. Jadi di sini kita ke timeline ya. Nah, oke. Nah, kita langsung aja ke kode requirements. Sebelum kita masuk ke kompetisi, ini kita punya syarat yang harus dilakuin. Ini ada. This competition is aimed at producing model that are small and lightweight. Jadi kompetisi ini itu maunya membuat model yang ringan dan ya nggak kompleks, nggak terlalu berat lah. Yang mungkin model yang bagus itu perlu, tapi model yang berat bukan yang berat. Nah, di sini kita cuma punya dua CPU, 8 GB RAM, sama nggak ada GPU-nya. Nah, tapi di sini kita punya maksimal 9 hours buat modelnya untuk berjalan. Tapi nah itu masalahnya di sini kita harus bisa buat model yang simple namun yang model yang ringan namun yang kompleks. Nah, ini yang susah ya di sini ya. Oke, jadi kita ke subsection data. Nah, jadi kompetisi ini menggunakan time series-nya API time series-nya Kaggle. Nah, tes data itu bakalan dikirimin berupa groupings yang bakal nggak boleh ngakses data masa depannya. Jadi tes data ini cuma berupa format ya. Kita nggak bakalan tahu tes data yang kayak gimana tuh kayak gimana. Nah, nah tujuannya kompetisi ini tuh gunanya itu buat pakai time series yang di generate sama edukasi game game edukasi secara online untuk melihat apakah player itu bakal menjawab pertanyaannya benar atau enggak. Nah, ini ada tiga checkpoint. Checkpointnya di level 4, level 12 sama level 22. Dengan masing-masing itu nomor pertanyaan. Nanti masing-masing ada nomor pertanyaannya. Nah, tiap checkpoint kamu bakal punya akses untuk preview test data for that section. Nah, oke, jadi di sini kalau kita baca-baca lagi, eh oh di sini ada, oh ya, di sini juga ternyata di kompetisi ini ternyata kita juga dihadiahi semakin ringan model kita maka semakin bagus. Jadi we are hosting a second track that focused on model efficiency because highly accurate models are often computationally heavy. Ya, such models have a stronger carbon footprint and frequently proven difficult to utilize in real-world educational context. We hope to use these models to help educational organizations which have limited computational capabilities. Jadi uh, si yang ngadain competition ini maunya tuh mereka modelnya itu yang ringan karena model yang berat itu biasanya meninggalkan banyak jejak karbon atau carbon footprint yang mana berat juga. Misal ya PC PC yang dipakai buat ngeran tuh kayak pas-pasan lah gitu ya. Nah, to be eligible. Nah, kalau kita mau masuk ke eligible efficiency price itu masuk tim ataupun masuk leaderboard. Nah, masuk masuk rank ke dalam private leaderboard lebih tinggi dari sampel submission CSV. Nah, dan cuma harus pakai CPU. Oke. Nah, di sini kita ada keterangan-keterangan atau variabel dari datanya ya. Jadi di sini ada filenya berupa train CSV itu training setnya yang bakal kita pakai. Ada test CSV, ada test set yang akan kita pakai. Ada sampel submission, ada sampel submissionnya, formatnya sekian. Nah, terus juga train labels. Nah, untuk kolom atau variabelnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita punya session ID.
yang mana ID sessionnya. Jadi nanti ini ya, session ID. Terus ada juga index. Index eventnya juga kayak gimana. Elapsed time. Nah, ini kan ada nih. How much time has passed between the start of the session and when the event was recorded. Jadi uh, seberapa lama waktunya dari awal sesi sampai sesi tertentu. Jadi nanti ada nama sesi sekian. Nah, kita ke event name. Event name itu sesi tertentu itu. Jadi the name of the event type. Lalu ada name, nama eventnya, itu identifies whether a notebook click is opening or closing the notebook. Jadi ada juga nanti yang namanya notebook click. Ya. Ada juga page, ada juga level, itu accord in 0 sampai 22, jadi nanti ada 1, 2, 3 sampai 22. Nah, ada juga page, ada juga room coordinate. Itu room coordinate itu tempat klik atau koordinat. Jadi sih kan contohnya kalau saya ngeklik di sini, jadi kan saya ngeklik di sekitaran sini. Nah, itu digambarkan dalam bentuk koordinat ya, koordinat X sama Y. Jadi ada X sama Y. Nah, gambarannya seperti ini nantinya. Nah, terus ada juga screen koordinat X, Y. Kalau tadi kan room kan the coordinate click in reference for into the in-game room. Jadi ada dua, yakni in-game room sama player screen room. Nah, ini kan ya kita tahu lah kalau misal ada game yang berupa ada punya black bar-nya. Jadi kayak gamenya tuh cuma segini. Nah, barangkali tahu ya. Ada gamenya tuh cuma segini kan. Ini layar kalian ketutupan kan ya, yang samping kanan kirinya. Share screen-nya kayak ada hitam-hitamnya kan kanan kirinya. Iya, Mas. Nah, ya kalau kita main game itu ada kan game yang bentuknya berupa gini. Jadi kita cuma ngelihat tengahnya doang. Samping-sampingnya hitam. Nah, room core XY itu eh, yang terlihat di sini, yang terlihat di dalam sini. Jadi di sini ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk, ini nggak termasuk. Nah, kalau screen core, room core, sorry ya, room core tuh ini, sorry, aduh, nggak kelihatan. Nah, room core itu cuma yang ada di dalam sini ya. Room core tuh ada apa yang ada di dalam layar. Jadi apa yang warnanya. Nah, jadi kalau room core itu apa yang ada di merah-merah itu. Nah, kalau screen core itu apa yang semuanya terlihat. Bagi gamenya nggak tahu, gamenya cuma bisa ngelihat sampai ujung sini doang, sampai ujung-ujung sini doang. Tapi kalau bagi playernya tuh bisa ngelihat sampai sepenuhnya gini ya. Jadi kan bisa aja nanti pesertanya yang main game ngeklik asal-asalan, ngeklik di pojok kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Jadi kan bisa aja kan, makanya itu dikasih screen core-nya tuh. Nah, hover duration. Jadi seberapa lama hover terjadi. Hover kita tahu kan, hover tuh kalau kita mau ngeklik tapi nggak ngeklik. Jadi kita kayak ya mungkin dalam kasarannya kita tuh bidik gitu ya. Kita bidik, kita mau ngeklik tapi belum ngeklik. Hover tuh endingnya ngekliknya. Jadi kayak misal, eh, nah ini kan mouse-nya kelihatan ya, mouse-nya kelihatan mau nyentuh submission ya. Nah ini namanya hover. Nah kalau kelamaan gini, hovernya kelamaan. Tuh, teks. Nah terus teks apa yang dilihat sama player di sini? Teks itu kita bisa proses teks nanti pakai yang namanya eh kita bisa pakai teks yang namanya apa namanya? Text vectorizer atau eh, count vectorizer ataupun kalian mau pakai
itu, ataupun apabila kalian mau pakai text processing seperti LSTM juga nggak masalah, tapi itu berat ya. Dan kayak yang dikatakan di awal tadi, kita perlu model yang efisien. Dan juga FUID, ID itu tidak terlalu penting. Terus full screen. Nah, layarnya ini full screen atau buka? HQ, playernya ini pakai high quality atau enggak? Music. Nah, musiknya tuh nyala atau enggak? Nah, terus which group of levels and group of questions this row belongs to? 0 sampai 4, 5 sampai 12, 13,22. Nah, sini kita bakal lihat ya. Kita lihat nih, kayak gimana kolom datanya. Kalau kita mau ngeliat kolom datanya, di sini kita pilih 10 of 20 columns. Kita klik, kita select all. Di sini kita lihat ya. Oke. Nah, kelihatan nih. Ini level, terus name, terus event name, person click, elapsed time. Elapsed time tuh dari itu ya. Ingat, elapsed time tuh dari sejak ini start of the session when the event was recorded. Jadi eh ini person click semenjak dari start of the event, start of the session. Oke. Person click, cutscene click, person click, person click. Nah, kayak inilah ya. Nah, nanti kalian bisa pakai jenisnya. Ini kan ada banyak nih kategorikal. Oh, ada banyak nih. Ini kategorikalnya banyak banget. Nah, kalian atau juga kalau scroll di sini ada level, ada page. Page ini itu ya. Page ini ada yang kosongan ya karena emang bukan page based. Dan juga room core-nya ini ngekliknya di mana. Nah, terus ada juga screen coordinate, hover duration. Hover duration kebanyakan kosong juga. Nah, terus ada juga full screen, HQ, music, sama level group. Oke. Nah, jadi kita mempelajari ya soal ini, mempelajari soal datasetnya dulu. Sebelum kita lanjut ke tugasnya disuruh ngapain dari kompetisi ini, tapi pertama-tama itu ya, tiap peserta join competition dulu ya. Yang kalau yang di sini masih tulisannya join competition, silahkan join dulu competitionnya. Jadi kita join dari sekarang dulu. Udah gabung semua kan ya kompetisi ini. Jadi kalau udah buat Kaggle harusnya, udah buat akun Kaggle harusnya udah bisa langsung join sih.
Oke, jadi kalau nggak ada, kalau sudah ya, alhamdulillah sudah. Jadi diharapkan tiap peserta daftar juga. Oke, jadi di sini selanjutnya yang harus kita lakuin adalah kita langsung buat modelnya. Tapi kita mulai dari mana? Nah, kalau kita belum tahu mulai dari mana atau roadmapnya dari mana. Jadi sebelum kita buat ini, alangkah baiknya kita buat roadmap dulu. Dalam data science ini kan ada proses ya. Jadi sebelum kita sampai tujuan, ada proses dalam data science namanya eh, reading the data, terus cleaning the data. Habis itu ada juga yang namanya feature engineering. Nah, kalau kita mau ngelihat, nah kita ke code ya. Silahkan ke code sini. Terus di sini kita ngelihat eh itu karyanya orang. Tapi jangan dikopas ya. Kita ngelihat susunannya aja gimana. Yang contohnya kita cek yang ini. Di sini orangnya ada ini nih, ada import dan load data, terus data formatting, ada juga tuh, ada juga mereka buat ini dulu VDIC apa nih VDIC? Oh, formatting data. Jadi datanya ini di format. Ntar apa aja nih sebenarnya. Jadi di sini kan dia dari X fitur importance dictionary. Oh dia pakai data itu. Dia pakai data eksternal ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia datanya nggak cuma satu tapi ada dua juga, ada juga importance analysis. Kita lihat yang lain juga. Nah, ini ada juga eh ada yang nih change speed info improvement ini malahan nih. Before we calculate the total test data in 5 seconds. Jadi after using the values interface, this reduces to 1.7 seconds. After only calculating feature applicable to the level group, this reduces to 1.1 second. Nah, jadi di sini orang-orang pada lomba ya, pada berlomba-lomba gimana sih caranya biar itu lebih cepat kalkulasi kodenya. Nah, di sini kan ini kita import. Dan di sini kita pakai Polar juga ASPL. Kalau di sini kan kita, kalau kemarin kita kan pakai Pandas SPD. Kita pakai juga ke Polar di sini. Polar itu kalkulasi yang lebih cepat. Nah, terus ada juga catbus, kita import catbus. Nah, di sini juga dikasih nih keterangan cat nums. Apa sih cat nums? Nah, cat ini atas sesuai namanya ya, cat kategorikal. Jadi ini singkatannya. Cat ini merupakan variabel kategorikal yang bakalan dipakai sama user. Jadi ada event name, name FQID, room FQID, text FQID. Itu adalah variabel kategorikal yang akan dipakai sama user. Nah, kategorikal tuh gimana? Kategorikal tuh nggak bisa dihitung ya. Misal, kalau angka kan kita bisa bilang nol lebih kecil daripada 2. 2 lebih kecil daripada 5. Nah, sedangkan kalau kategorikal kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak bisa bilang, oh ternyata tuh A lebih besar daripada B. Nggak bisa kan. Atau kan biasanya kan ini berupa teks nih. Teks misal, jalan lebih bagus daripada makan. Nah, jadi kayak gitu. Kecuali kalau konteksnya beda ya. Kalau misal konteksnya mana yang lebih melelahkan. Kalau kita bisa bilang jalan. Terus ada juga noms.
Noms itu numerical, yang mana gunanya untuk menghitung variabel numerik. Ya, numerik kita tahu lah ya, kalau misal berupa angka, ini lebih besar dari itu lebih besar dari itu. Jadi itu numerical. Ada page, ada room, koordinat X, room, koordinat Y, screen, koordinat X, screen, koordinat Y, hover duration, sama elapsed time. Apa nih, elapsed time div. Oke. Oh, ada elapsed time div. Nah, oke. Nah, fitur ini kasih tahu name fitur, event name fitur, ini juga mapping juga di sini nih. 0 sampai 4 itu ada apa aja, ada apa aja, ada apa aja. Ya, di sini lebih kompleks ya, bisa dikatakan. Mereka ngelis juga nih, mereka ngelis ruang room per itu, room per ininya, apa, room per level grupnya. Nah, di sini mereka ngebuat yang namanya Panda Polar, sorry, Polar, PL ya, PL kan Polar nih. Polar.call page cache PL.32. Nah, jadi ini pemahaman kodenya, kalau kita satu persatu susah ini. Jadi kita buat kolom kolom elapsed time itu dikurangi kolom elapsed time di shift 1. Nah, sebelumnya kita cari tahu nih, variabel PL itu apa? Di sini kan berupa polar kan ya. Ini kita juga perlu memahami ini kok tiba-tiba PL call, fill 0. Ini juga ternyata mereka udah pakai model yang udah tertrain. Nah, jadi ini pemahamannya ini banyak. Di sini kalau kita itu ya, kalau kita pahami ya. Di sini kita bagian import. Terus di sini kita bagian preparation. Preparation di sini preparation tuh bisa beda-beda. Import sebenarnya juga masuk dalam preparation, tapi di sini preparation itu lebih kompleks. Ya, kita kita ngelihat ya, saya sendiri ngelihatnya ini pusing nih sebenarnya nih. Ini banyak banget, ini apa ini? Nah, kalau kita lihat nih ya, ini preparationnya sampai gini banget. Nah, yang di sini kalau kita ngelihat namanya ini dari inference. Inference itu artinya tes. Jadi predik ya. Ini bukan training the model, tapi ini udah ngetes modelnya. Dan misalnya yang di publik sama orang-orang di code itu yang berupa sudah inference. Nah, ini kita cari ya yang train ya. Nah, di sini kalau kita spread. Nah, ini namanya kayak gini nih. Predik kita ada kayak import apa. Nah, ini kita ke preparation yang mana. Nah, kalau kita ngelihat ke train lagi, di sini ada yang namanya correct. Mana nih? Oh, enggak, udah disatuin. Ya, jadi di sini orangnya nyatuin ya, disatuin. Tujuannya biar apa? Ya, biar lebih gampang kalau hitung-hitungnya. Jadi ini yang di read tuh yang train labels, lalu di grup ulang. Terus ini dia di ituin apa? Di group by.
supaya kita tahu rata-rata tiap pertanyaan itu yang benar berapa dari semua session ID. Tapi ini menurutnya dari itu ya. Kalau ini kita cuma ngelihat sampelnya dari train labels.csv. Nanti ini lambatnya kayak gini. Tapi ini itu ya. Ini cuma prediction. Ini dia nggak ngefit model sama sekali. Dia nggak ngeterin sama model sama sekali. Kalau yang di sini dia cuma apa yang baseline yang ada di itu, baseline yang disediain sama Joe Welder-nya yang sama kompetisinya itu cuma dibuatin koreknya kayak gimana. Cuma dibuat mean value-nya, diambil dari mean value-nya kayak gimana. Ya, jadi banyak ya ini ya contohnya ya. Kalau kita searching model juga di sini juga bakalan muncul nih contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita lihat dari sini, kita ini bakal ngapain sih? Nah, kita ini bakal ikut kompetisi dari Kaggle yang mana diadain sama ini nih, sama ini The Learning Agency Lab. Kalau kita lihat keterangannya, trace the learning from Joe Wilder online educational game. Jadi kita mau tracing pembelajaran siswa dari online game buatannya Joe Wilder, bukan Joe Mama ya, Joe Wilder. Nah, di sini kita di-share dataset berupa itunya siswa, performanya siswa berupa data. Oke, jadi sebelumnya sampai sini ada yang mau tanyain nih soal Kaggle nggak? Soal kompetisi ini spesifiknya. Karena di sini kita akan menggeluti kompetisi ini, jadi bisa itu ya, bisa keluarin pertanyaan ya, biar nggak bingung. Ya walaupun nanti pertanyaan lewat grup chat itu akan saya jawab juga kok. Oke, dari pertama dari Mas Rafka ya. Jadi skala 1 sampai 10 kompetisi yang ini bisa disebut sekompleks apa? Ini maksudnya sepertinya lebih ke 5 sih ya. Nggak terlalu kompleks karena kita masih dapat gambarannya ini nggak sepenuhnya karena menurut saya yang kalau di atas 7 atau 8 ke atas itu biasanya kompetisi berupa eh, eh, apa namanya? NLP ya. Nah, karena ini masih ranahnya time series, jadi ya untuk Mas Rafka ya, ini menurut saya pribadi ini 5. Jadi nggak terlalu kompleks, nggak terlalu simpel juga. Nah, jadi kalau kekompleksannya menurut saya di kompetisi ini ya. Nah, untuk Pak Syahrul Ramdhani,
nilai analisis dan nilai machine learning-nya bebas Pak ya. Selama itu tadi bebas, dan nilai plusnya di kompetisi ini itu kan ada efficiency prize sama leaderboard prize. Nah, kalau yang efficiency prize itu model machine learning yang paling efisien itu bakalan masuk. Jadi bebas. Kalau mau pakai model yang kompleks juga bebas, nggak apa-apa. Tapi nanti penilaiannya akan di jadi kita punya dua penilaiannya, penilaiannya Kaggle sama penilaian LKS. Nah, kalau penilaian LKS ini nanti akan juga mempertimbangkan apa yang dinilai sama Kaggle. Gitu ya. Untuk Mas Aris, apakah analisis dan orisinilan dinilai dalam kompetisi ini? Ya, itu sebuah komitmen ya jadi itu sebuah komitmen juga yang dibuat sekaligus dibuat sama Pak Gatot. Dia di sini juga kami sudah diskusi karena tidak ingin adanya terjadi keplagiarismean. Itu plagiarisme terhadap kode lain, serta plagiarisme terhadap peserta lain. Jadi nanti ada yang dinilai ya. Nah, jadi pertama yang dinilai itu ada keorisinalan terhadap model lain. Jadi kita lihat nih, nanti tapi kan kita juga nggak mau kan, maksudnya kita nggak mau yang kita buat tuh maksudnya yang kita buat tuh apa yang namanya? Yang kita buat tuh di copy sama orang lain di kompetisi walaupun bukan dalam LKS gitu kan. Nah, jadi di sini kita sistemnya gini. Jadi silahkan masing-masing peserta akan melakukan ya submit aja lah. Submit gitu. Nah, apabila sudah waktunya, misal sudah waktunya pengumpulan, kurang lebih ya tanggal berapa ya? Tanggal 3 Mei kan? Nah, 3 Mei itu peserta kirimkan notebooknya ke juri. Ya, atau kalau mau publik lah ya. Kalau mau publikin aja. Nanti kalau misal pun ya misal juara nih katakanlah nih ya. Juara kan ada prize-nya di sini ya. Juara ada prize-nya. Nah, kalau misal yang kan misalkan itu ya bisa jadi peserta mengkopas apa yang ada di output apa yang ada di apa yang ada di kolom kode. Dan biasanya pasti nih disortirnya berdasarkan best score. Ya, kenapa enggak kan? Jadi eh, nanti silahkan dikirimkan aja ke juri, gak bakal di itu kok, gak bakal di submit ulang kok. Nah, juri akan ngecek nih, ini ada kemiripan nggak sama kode yang lain, sama kode yang dikirim secara publik. Jadi kalau kalian misal nih, kalian publik kayak gini, kalian takut dikopas sama orang luar, silahkan itu nanti notebooknya di download, kirimkan ke dalam form ya yang akan dibuat. Ya mungkin formnya akan dibuat nanti pada saat akhir-akhir lah ya, saat LKS-nya mau selesai. Jadi itu pertama analisis ya bukan analisis sih Mas, tapi lebih ke eh, kodenya itu work atau enggak. Jadi kita menilai apa yang dinilai Kaggle lalu ke originalitas ya gitu. Nah, ini agak rumit karena kompetisi Kaggle ini kan bisa copy and edit nih ya. Nah, benar. Mas Arif setuju. Tadi itu nih. Nah, untuk selanjutnya untuk Mas Putra Jangjaya, apakah data yang digunakan harus benar dengan bahasa Inggris? Data yang disajikan maksudnya gimana ya, Pak? Jadi di sini
data yang disajikan itu mereka yang akan mengajukan data. Jadi kita tidak, oh ini untuk tugas yang sekolah atau yang tugas Kaggle dulu. Nih, untuk Pak Putra aja. Ya, untuk Mas Putra, apakah ini data terkait Kaggle atau data sekolah? Nih. Oh, kalau sekolah boleh, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Ya, ini nyampaiannya nggak masalah. Kalau misal memang sekolahnya masuk sekolah internasional, jadi komitmen bahasa Inggris, jadi boleh saja pakai bahasa Inggris untuk penerapannya ya. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia juga boleh. Tapi untuk Kaggle ini, karena Kaggle ini platform internasional, jadi data yang kita ambil itu hanya ada yang tersedia dalam bentuk bahasa Inggris. Begitu ya, kayak. Oke, satu lagi dari Rafka. Apakah punya preferensi personal terkait rekomendasi model atau urutan proses selama pembuatan model? Nah, oke. Kalau urutan model, kalau preferensi model saya karena ternyata itu ya sebenarnya kalau ngelihat efficiency price itu saya baru tahu nih. Ternyata oh ada efficiency price. Jadi harus harus nggak boleh asal lempar bahan ke dalam situ. Jadi kita harus ngelihat bahan apa aja. Nah, jadi menurut saya di sini kita ke itu ya. Jadi prosesnya prepare tadi, prepare prepare data sama prepare sortir kolom, filtering kolom. Kolom apa aja yang dibutuhin sama itu. Kolom apa aja yang perlu, sorry ya, yang sangat perlu, urgent banget. Jadi jangan semua kolom diambil. Nah, terus setelah sortir kolom, kolom baru nih, baru kita sortir kolom, terus train the model. Jadi kita training modelnya yang udah disortir. Karena ini datanya berupa time series, kita punya dua pilihan. Ini satu sesi kita buat rata-ratanya, atau kita run time series ke dalam satu sesi itu. Ya, pilihan kan ya. Tergantung, yang jelas lebih cepat yang rata-rata daripada run time series. Tapi ya balik lagi, ini pilihan. Maunya yang mana? Maunya yang min atau yang time series? Kalau kita mau yang eh, ngincer akurasi, itu kita ambil yang time series saja. Dan saran saya karena time series yang ringan tuh berupa RNN aja, jangan yang LSTM. Berat itu LSTM. Ya, jadi prepare, benar-benar prepare, terus modeling, baru modeling, terus ya back propagation atau enggak trial and error, terus yang terakhir ya predicting. Seperti itu ya, Rafka ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya jawabannya ya. Ya. Nah, jadi untuk Kaggle ini mohon maaf lagi sekalian ya, karena di harusnya materi hari ini berupa machine learning behind the scene. Kita cuma bahasnya Kaggle. Untuk materi yang nggak kebahas, kan ada dua materi yang nggak kebahasnya, ada statistika, machine learning, sama machine learning behind the scene. Itu kita ajukan Sabtu sama Senin saja ya, karena ya nggak 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 afdol kalau kita trainingnya di hari Minggu nih, ganggu waktu liburan. Jadi kita
adain untuk yang sesi ketinggalan tuh di sesi hari Sabtu sama Senin. Oke, jadi karena ini udah mau 17.28, itu hari ini kita terkait penerangan Kegel aja. Baik, untuk peserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, satu lagi pertanyaan mungkin. Satu lagi ya. 2 menit, kita masih punya waktu 2 menit. Oke, dari Kak Raf, Kak Iman Putra, ini datanya 4,7. Ada cara gak ya agar prosesnya lebih cepat? Nah ini juga problem. Karena kalau kita langsung read semuanya, misal nih, walaupun datanya 4,7, tapi waktu proses nge-read itu pasti butuh lebih dari 4,7. Saya pernah coba, itu Kaggle-nya crash karena penggunaan memori lebih dari 8 GB. Jadi solusinya apa? Kita punya dua solusi. Nah, big data problem ya. Benar, Mas Ari. Solusinya ya kita ambil small fraction, kita ambil kecil aja. Kita cuma ambil misal nih kolom kan dari A sampai Z. Kita cuma ambil A, B, E, G. Itu salah solusi. Solusi kedua, kita baca datanya per row. Jadi kita bagi datanya misalnya. Datanya kita ambil 1/10 dulu nih. Kita baca, terus kita simpan di memori. Lalu kita baca lagi 1/10 lainnya, kita baca memori. Kita baca lagi 1/10 lainnya, kita masukkan ke memori. Seperti itu terus sampai pengulangan ke 10. Dan makanya kan kalau kita ngeliat tadi kan pakai Polars ya. Nah, Polars ini bisa dikatakan lebih cepat dalam pembaca data. Jadi kita nggak hanya sebatas terkait algoritma, kita juga perlu terkait tool yang kita gunakan. Mana yang lebih baik? Apakah pedang lebih baik daripada kapak? Kapak kan lebih kapak kan lebih sakit tapi berat ya. Pedang tuh lebih ringan tapi nggak sakit kapak. Jadi seperti itu. Kita mau pakai yang mana? Kita perlu pakai Pandas atau apakah kita pakai Pandas yang mana fungsinya itu lebih familiar buat global atau kita pakai Polars. Ya, jadi gitu. Jadi tadi ya. Oke, Pak Imam review apa saja tugas siswa di Kaggle ini. Tugas siswa di Kaggle hari ini, bukan hari ini karena jangka panjang ya. Jadi untuk tugasnya para peserta di Kaggle ini adalah join kompetisi yang linknya saya berikan tadi di kolom chat. Kalau ada yang belum dapat, saya kasihkan lagi. Pertama, join competition dulu. Dua, silakan siswa mempelajari kompetisinya. Kalau bisa langsung submit ya. Oh iya, satu lagi. Nah, oke ya, udah kelihatan ya. Jadi langsung cepat-cepat ini udah jam segini. Jadi silakan siswa ke bagian menu tim. Di sini kan ada overview, data, code, discussion, leaderboard, rules tim. Nah, di tim di sini itu silahkan kalian beri ini kompetisinya tim ya. Di sini kan kita bisa invite nih teman kita. Kita bisa invite siapa, misal teman kita. Ini maksimal 5 orang, jadi satu tim itu 5 orang. Satu tim di Kaggle ini 5 orang. Dan saran saya, tim di sekolah juga 5 orang. Misal satu sekolah ngirimin 10 orang nih. Nah, itu kita dibuat 5-5 ya. Jangan semuanya jadi satu. Tapi kalau mau kerjasama boleh. Tapi tetap saja submitnya beda. Jadi tadi ya terkait ini juga masalah originalitas juga. Kalau emang ternyata yang originalitas satu sekolah, ya tadi kan itu ya, itu yang ternyata originalitasnya itu
originalitasnya tergantung sekolah. Itu kalau sesama sekolah tapi beda tim, itu nggak apa-apa, no problem. Ya, oke. Untuk penamaannya seperti ini ya. Jadi di bagian tim ada tim name, terus silahkan kasih nama depannya LKS strip nama tim kalian atau nama kalian. Rizkan Wiranto terus baru di save change. Nah, itu. Ya, jadi beri nama seperti ini formatnya LKS strip itu. Untuk Mas Aris, jadi untuk yang ini nih ya penugasan siswa ini ya mempelajari join kompetisi, mempelajari kompetisi, lalu submit. Jadi submit prediction gini, buat kode. Oke, terus untuk Mas Aris, kalau Rapid AI butuh tutorial untuk implementasinya. Butuh kekuatan GPU banget buat closing data ini. Oke, nah untuk Rapid AI saya belum pernah coba ya, saya searching ya. Saya pernah nyobanya Fast AI. Oh ya, saya belum pernah coba. Saya pernah nyobanya tuh itu yang Fast AI. Nah, jadi untuk Rapid AI mohon maaf ya Mas Haris, saya belum pernah nyoba, tapi mungkin ini butuh GPU kah? Kalau emang butuh GPU ternyata itu apa? Karena di sini diutamakan bukan berarti nggak boleh ya, diutamakannya pakai nggak pakai GPU. Jadi mungkin kurang work di sini. Tapi kalau mau pakai boleh. Tapi kalau saya sendiri belum pernah nyoba. Oh, oh, ini tuh apa? eh Library yang support yang buat CUDF, CUML gitu ya. Pernah coba, sorry. Nah, jadi ini kayak Escaler, bisa dikatakan yang Escaler yang bisa pakai GPU, data frame yang bisa pakai GPU. Nah, udah pernah. Tapi di sini apa? Itu yang jeleknya itu untuk di kompetisi saya sarankan enggak. Tapi kalau misalnya ada problem lain yang perlu GPU, ada problem yang mau pakai decision tree tapi pakai GPU, itu bisa pakai ini. Ya, gitu aja ya. Nah, tapi sebenarnya saran saya kalau mau pakai decision tree GPU bisa ada pilihan kan XGBoost kan, jadi nggak masalah. Oke. Untuk nasal Gustipas ya, ini hanya untuk yang tim atau individu juga. Oke. Itu individu tim gabung semua ya. Kalau misal satu sekolah cuma ada satu, ya berarti gabungnya sebagai individu. Nanti sebagai LKS nama kalian atau nama tim kalian. Kalau yang individu langsung aja. Berarti kalau yang individu bisa seperti saya ini ya, LKS Rizkan Ananto, timnya dari mana? SMKN. Oh, nggak cukup. Enggak, LKS, Rizky, SMKN berapa? Itu ya, untuk yang Mas Nazal. Atau LKS nama timnya gini doang boleh. Kan walaupun individu, tapi atas nama tim juga gak masalah kan. Atas nama, ya nama samaran lah karena satu tim, satu orang satu tim. Tapi saya katakan ya nama samaran. Oke, gitu ya untuk Mas Nazal. Ya, oke. Karena di sini kita udah lebih 7 menit. Jadi itu reviewnya, peserta diharapkan buat masuk kompetisi Eagle
mempelajari kompetisinya, lalu submit. Karena kalau kita overview dulu, kalau misal setelah pelatihan kita nggak sempat sosial soal regelnya. Oke, jadi itu saja ya dari saya. Terima kasih kepada peserta, terutama juga yang itu ya cukup aktif dalam diskusi, honorable mention nih buat Rafka sama Mas Aris. Oke, jadi dan juga tambahan juga selain kompetisi itu kan ada juga kuis nih ya. Nah, di sini kuisnya berupa apa yang kita udah pelajari. Jadi di sini agar tidak ada yang misal lebih, tidak ada yang lebih, misal ada yang mau bilang nih, kita belum pernah belajar ini tapi kok ada soalnya ini. Jadi kuisnya berupa apa yang sudah pernah dipelajari selama pelatihan ini. Kita nggak akan ngasih soal yang nggak ada di pelatihan ini. Jadi sekian, terima kasih pada setiap peserta dan juga yang udah pada aktif ini ditanya-tanya di kolom chat. Di sini saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya semuanya. Bentar lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dipersilahkan untuk live ya.